Ada sebuah tempat di Amerika di mana kamu bisa lolos dari hukuman atas pembunuhan, dan tempat itu tidak tersembunyi. Bayangkan kamu sedang mendaki di Backler River Trail di Yellowstone. Kamu berada jauh di dalam hutan, 10 mil dari jalan terdekat. Kamu menyeberangi sebuah sungai kecil tanpa tanda, dan tanpa kamu sadari, kamu telah keluar dari Wyoming dan masuk ke Idaho. Pohon-pohonnya terlihat sama, udaranya tetap setipis itu, tapi secara hukum semuanya baru saja berubah. Dan tempat ini dikenal sebagai zona kematian. Di sini kebanyakan orang khawatir tentang beruang, bukan konstitusi. Tapi justru itulah yang seharusnya mereka khawatirkan. Karena di bagian hutan tertentu ini, hukum tidak gagal karena lemah. Hukum gagal karena mengikuti aturannya sendiri dengan sempurna. Dan disitulah letak bahayanya. Yellowstone adalah sistem yang dikelola dengan sangat ketat, menghasilkan ratusan juta dari pengeluaran pariwisata setiap tahunnya. Tapi di satu sudut taman ini, sistemnya menghadapi sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Kamu tidak lagi berurusan dengan hukum negara bagian. Kamu berada di wilayah federal, yang berarti FBI dan Departemen Kehakiman yang bertanggung jawab. Dokumen yang sama yang memberi mereka kekuasaan itu adalah alasan utama mengapa mereka mungkin tidak bisa menggunakannya. Dan disitulah masalahnya dimulai. Konstitusi adalah daftar prosedur. Ketika prosedur-prosedur itu tidak bisa dijalankan, keadilan pun terhenti. Dan di sini, salah satu prosedur itu menjadi mustahil. Kenapa hukum gagal di sini? Biasanya, distrik mengikuti batas negara bagian. Oregon tetap di Oregon, Florida tetap di Florida. Tapi Yellowstone berbeda. Karena taman ini melintasi 3 negara bagian yang berbeda, Wyoming, Montana, dan Idaho, Kongres membuat jalan pintas. Kelihatannya sederhana, memang, tapi keputusan itu menciptakan masalah yang tidak disadari siapapun selama lebih dari 1 abad. Amandemen ke-6 menyatakan bahwa terdakwa memiliki hak untuk diadili oleh juri yang tidak memihak dari negara bagian dan distrik tempat kejahatan itu terjadi. Satu kata sangat penting di situ, dan itu bukan atau, tapi dan. Kata kecil itulah yang menjadi masalah. Karena jika kejahatan federal terjadi di sudut Idaho di Yellowstone, juri Anda harus diambil dari orang-orang yang tinggal sekaligus di Idaho dan di distrik federal Wyoming yang sebenarnya tidak ada. Zona kematian di Yellowstone yang terletak di Idaho memiliki populasi 0. Tidak ada rumah, tidak ada hotel, tidak ada penduduk. Ini adalah area yang kira-kira seukuran Washington DC, terpencil, tidak diberi tanda, dan tidak dapat dibedakan dari bagian taman lainnya, yang berarti tidak ada juri. Bukan dari Idaho, bukan dari Wyoming. Secara harfiah, tidak ada seorang pun yang secara hukum bisa Anda panggil untuk menjadi juri. Jika Anda tidak bisa membentuk juri untuk kejahatan serius, Anda sama sekali tidak bisa melanjutkan persidangan. Ini adalah celah hukum yang sepenuhnya sah, yang tersembunyi di salah satu taman nasional paling terkenal di Amerika. Perangkap ini hanya berlaku untuk pelanggaran paling serius. Tilang ngebut, berkemah ilegal, tidak masalah, hakim bisa menangani itu. Tapi untuk pelanggaran yang hukumannya lebih dari 6 bulan penjara, konstitusi menjamin hak untuk diadili oleh juri. Jadi di sini, mereka secara hukum tidak bisa melanjutkan prosesnya. Hukum itu sendiri adalah satu-satunya penghalang antara kejahatan dan hukuman. Seorang pemburu liar dengan senapan berkekuatan tinggi atau seseorang yang melarikan diri dari negara bagian lain. Setiap rencana, setiap langkah dijalankan karena tahu hukum tak bisa menjerat mereka. Dalam kekosongan ini, aturan keadilan yang biasa lenyap digantikan oleh logika aneh dari ketidakmungkinan prosedural. Ini bukan kesalahan dalam sistem, ini benar-benar jalan buntu. Selama lebih dari 100 tahun, masalah ini tidak disadari. Lalu seorang profesor hukum bernama Brian Kalt menemukannya. Pada tahun 2004, dia hanya sedang mempelajari amandemen ke-6 dan cara distrik federal digambar di peta. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang mustahil. Garis-garis itu meluas ke Montana dan Idaho. Membentuk juri di sana adalah sesuatu yang mustahil secara konstitusional. Dia tidak merasa senang, dia justru ngeri. Itu adalah tempat di mana konstitusi mewajibkan sesuatu yang secara fisik tidak mungkin terjadi. Hanya sedikit negara lain yang membiarkan celah hukum seperti itu tetap ada di dalam taman nasional. Di Kanada misalnya, taman nasional berada di bawah yurisdiksi provinsi atau federal. Tetapi wilayah pengadilan selalu dibuat sedemikian rupa agar juri bisa dibentuk. Bahkan di daerah yang paling terpencil sekalipun, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi. Amerika Serikat menonjol karena konstitusinya bersifat mutlak. Tetapi hak-hak mutlak itu berbenturan dengan geografi fisik, menciptakan celah hukum yang unik di dunia maju. Pada tahun 2005, Colt menerbitkan sebuah makalah berjudul The Perfect Crime.
Bukan untuk mendorong terjadinya kejahatan itu, tentu saja, tetapi untuk memaksa seseorang memperbaikinya. Dia mengirimkan salinan makalah itu ke Departemen Kehakiman, Jaksa Amerika Serikat di Wyoming, dan anggota Kongres. Dia mengharapkan respons yang cepat, namun yang dia dapatkan hanyalah keheningan. Departemen Kehakiman mengambil sikap tidak resmi yang pada dasarnya mengabaikan masalah tersebut. Celah hukum itu dianggap tidak ada, sampai pengadilan menyatakan bahwa celah itu memang ada. Mereka berargumen bahwa mereka bisa memindahkan persidangan atau mencari jalan keluar, tetapi Colt tahu bahwa bukan begitu cara amandemen ke-6 bekerja. Kamu tidak bisa begitu saja memindahkan persidangan hanya karena konstitusi dianggap merepotkan. Itulah tepatnya yang ingin dicegah oleh Bill of Rights. Colt mulai khawatir bahwa makalahnya akan menjadi panduan untuk kejahatan. Dia telah merinci koordinat yang tepat dan argumen hukum yang dibutuhkan untuk bebas dari tuduhan pembunuhan. Yellowstone berubah dari tempat keajaiban alam menjadi tempat misteri hukum. Makalah Colt menjadi sensasi viral, menjadi bahan novel dan acara TV. Namun, meskipun zona kematian terkenal, status hukum tanah tersebut sebenarnya tetap tidak berubah. Ada contoh nyata tentang bagaimana hal ini terjadi. Pada tahun 2005, seorang pria bernama Mike Belderrain tertangkap melakukan perburuan liar di bagian Yellowstone yang terletak di Montana. Dia bukan seorang pembunuh, hanya seorang pemburu yang menembak seekor rusa jantan besar di tempat yang seharusnya tidak boleh. Ketika kasusnya sampai ke pengadilan, pengacaranya mengangkat celah hukum yang ditemukan oleh Brian Colt. Mereka mengatakan bahwa dia seharusnya mendapatkan juri dari Montana, bukan Wyoming. Hakim langsung menolak permintaan itu. Pemerintah setuju untuk melakukan kesepakatan pengakuan bersalah. Belderrain dihukum 4 tahun penjara ditambah denda dan restitusi. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, dia setuju untuk tidak mengajukan banding atas persoalan zona kematian ke pengadilan yang lebih tinggi. Beginilah sistem memperlakukan kekurangan yang sudah diketahui. Masalahnya ditangani secara diam-diam, hanya menangani gejalanya dan membiarkan celah itu tetap ada. Kawasan seluas 50 mil persegi itu sebagian besar masih belum diuji, seperti bom waktu konstitusional yang menunggu di daerah terpencil. Pemerintah beruntung dengan Belderrain, tapi zona kematian tidak membutuhkan terdakwa yang kooperatif. Itu hanya membutuhkan seseorang yang lebih paham hukum daripada jaksa dan koordinat area seluas 50 mil persegi di Idaho yang telah ditandai oleh Brian Colt agar siapapun bisa menemukannya. Koordinatnya bersifat publik. Argumen hukumnya sudah dipublikasikan. Siapapun yang mau membaca bisa masuk ke hutan itu dengan mengetahui persis apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan hukum terhadap mereka. Dan selama bertahun-tahun, ini tetap bersifat teoretis. Lalu, semuanya mulai menjadi nyata. Misalkan, secara hipotetis, seseorang mempelajari makalah Colt selama seminggu. Mereka mencetak koordinatnya. Mereka berkendara ke Beckler Trailhead, berjalan kaki sejauh 10 mil, dan melakukan kejahatan yang telah mereka rencanakan selama berbulan-bulan, dengan mengetahui bahwa ketika penyelidik datang, panggilan pertama tidak akan dilakukan ke sheriff. Panggilan itu akan ditujukan kepada seorang profesor hukum tata negara, dan profesor itu akan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Colt kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada tahun 2005. Tidak ada juri yang bisa dipanggil. Pada tahun 2021, hilangnya Gabby Petito menarik perhatian dunia. Jenazahnya kemudian ditemukan di dekat wilayah Yellowstone. Tiba-tiba orang-orang mulai bertanya, bagaimana jika itu terjadi hanya beberapa mil ke barat? Bagaimana jika itu terjadi di zona kematian? Dekatnya tragedi yang begitu terkenal dengan zona kematian membuat perlindungan akademis seolah lenyap. Hal itu membuat orang sadar bahwa amandemen ke-6 seharusnya melindungi integritas sistem. Tetapi ketika rusak karena kesalahan peta, itu justru gagal melindungi para korban yang paling membutuhkannya. Kasus Vallow Daybell menunjukkan kaitan yang bahkan lebih langsung dengan Yellowstone. Tylee Ryan dan J.J. Vallow, dua anak dari Lori Vallow, terakhir kali terlihat hidup pada 8 dan 22 September 2019 di dalam taman tersebut. Jika anak-anak tersebut telah disakiti di dalam zona itu, penuntutan akan langsung menghadapi mimpi buruk konstitusional. Kasus Vallow Daybell akhirnya diproses melalui pengadilan negara bagian karena jenazah ditemukan di tanah pribadi di Idaho. Namun skenario bagaimana jika itu masih menghantui para penyelidik federal. Pada tahun 2022, legislator Idaho Colin Nash mencoba melakukan hal itu. Ia mengajukan permintaan resmi kepada Kongres untuk menggambar ulang batas wilayah. Itu adalah solusi persis seperti yang disarankan Brian Colt pada tahun 2005. Permintaan itu lolos di tingkat negara bagian, lalu sampai ke Washington, dan tidak ada yang terjadi. Masalahnya ada pada petanya, dan solusinya sederhana. Pindahkan bagian Idaho itu ke distrik Idaho. Satu kalimat undang-undang saja. Itu saja.
Bagi legislatif Idaho, ini adalah masalah keselamatan publik. Bagi Kongres, itu hanyalah kesalahan administratif yang tidak layak mendapat waktu sidang. Ini adalah masalah yang terus berulang dalam cara pemerintah federal menangani taman nasional. Karena tanah itu milik pemerintah federal, negara bagian memiliki sedikit kekuatan untuk memaksakan perubahan. Dan karena daerah-daerah tersebut terpencil, orang-orang BBC hampir tidak merasakan tekanan politik untuk bertindak. Akhirnya, Anda mendapatkan sistem di mana peta itu rusak, tetapi orang-orang yang memegang pena menolak untuk menggambar garis baru. Colin Nash mengundurkan diri dari legislatif Idaho pada tahun 2024, meninggalkan jabatannya dengan zona kematian yang masih terbuka lebar. Bahkan ketika seorang legislator sudah bekerja, memberikan solusi, dan membangun konsensus, kelambanan pemerintah federal lebih kuat daripada hukum itu sendiri. 20 tahun, 1 makalah, 0 tindakan. Taman nasional yang paling banyak dikunjungi di Amerika memiliki celah konstitusional di dalamnya, dan Washington sudah mengetahuinya selama ini. Ini bukan ketidakmampuan birokrasi. Seseorang melihat masalahnya, memahaminya, dan memutuskan bahwa biaya politik untuk mengakui kesalahan itu lebih besar daripada risiko membiarkannya terbuka. Alasan pertama untuk ini adalah tidak adanya keuntungan politik. Menyesuaikan batas wilayah peradilan tidak memenangkan pemilu. Tidak ada pelobi yang mendanai kampanye untuk reformasi batas taman nasional. Zona kematian adalah korban dari ketidakaktifan itu, sebuah celah permanen dalam perlindungan hukum yang menunggu orang yang salah untuk terjebak di dalamnya. Alasan kedua bahkan lebih sinis, yaitu ketakutan untuk mengakui sebuah kesalahan. Jika Kongres mengesahkan undang-undang untuk memperbaiki zona kematian Idaho, mereka secara tidak langsung mengakui bahwa hukum telah rusak selama lebih dari 1 abad terakhir. Mereka mengakui bahwa Brian Colt benar pada tahun 2005 dan mereka memilih untuk mengabaikannya. Dalam dunia politik, mengakui kegagalan jangka panjang sering terasa lebih berisiko daripada membiarkannya berlarut-larut. Selama tidak ada yang benar-benar dibebaskan karena alasan teknis, Kongres bisa terus berpura-pura bahwa ini hanyalah sekedar skenario hipotetis di Fakultas Hukum. Mereka mempertaruhkan keselamatan publik demi melindungi reputasi mereka sendiri, sambil berharap waktu habis sebelum bom meledak. Amandemen ke-6 hanya sekuat peta yang mengizinkannya. Jika para pembuat undang-undang bisa mengabaikan lubang di taman utama negara, celah apalagi yang ada dalam sistem ini? Kejahatan yang sama dilakukan dengan jarak 1 mil bisa memiliki konsekuensi hukum yang sama sekali berbeda. Konstitusi tidak tahu itu, tapi peta tahu. Di Yellowstone, hukum itu bersyarat. Brian Colt pernah berkata dengan terkenal bahwa satu-satunya hal yang bisa memperbaiki ini adalah baju berdarah. Seseorang kemungkinan harus melakukan kejahatan kekerasan, berdiri di hadapan hakim, dan melihat kasusnya dibatalkan karena juri tidak bisa dibentuk. Hanya setelah itu, ketika berita utama berteriak tentang seorang pembunuh yang bebas berkeliaran, barulah Kongres akan merasakan tekanan yang dibutuhkan untuk mengesahkan satu kalimat sederhana dalam undang-undang. Sampai kegagalan publik yang memalukan itu terjadi, sistem lebih memilih untuk menutup mata dan berpura-pura bahaya itu tidak ada. Mereka menunggu sebuah tragedi untuk memberikan perlindungan politik yang mereka butuhkan agar bisa menjalankan tugasnya, memperlakukan kesalahan yang sudah berusia 132 tahun seolah-olah itu hanya gangguan kecil. Amandemen ke-6 tetap lumpuh di sebagian kecil wilayah Idaho itu. Ini tetap menjadi peringatan bagi semua orang Amerika. Jika cacat yang begitu jelas bisa ada di salah satu taman nasional yang paling diawasi dan terkenal, apalagi yang mungkin tersembunyi dalam sistem yang kita anggap sudah semestinya. Penyeberangan sungai kecil di jalur Beckler itu masih terlihat sama, pohon-pohonnya belum berubah, dan hukum pun masih belum berubah juga. Pada akhirnya, birokrasi itu mungkin adalah hal yang paling berbahaya di hutan itu. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa lagi di MEPEK.